Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekolahnya. Akibat tangan kanan korban mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami patah tulang pada bagian tangan kanannya diduga karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Awalnya korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Namun saat didesak, korban akhirnya mengaku bahwa telah didorong oleh dua temannya saat sedang berjalan masuk ke ruang kelas. Usai kejadian tersebut, korban mendapat ancaman dari kedua terduga pelaku, bahkan gurunya, untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengannya patah dan bergeser. Usai kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan saat ini tidak mau sekolah. Intimidasi dari guru, contohnya itu kejadian direkayasa sama gurunya. Bisa dibayangkan ketika anak sedang trauma berat, tangannya patah dan patahnya juga bukan patah biasa, sehingga dia berbalik si tulangnya. Sementara itu, pihak sekolah dasar belum bisa memberikan keterangan terkait kasus dugaan perundungan yang dialami siswa didiknya tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan guru dalam kegiatan komunitas belajar Pangestu Menyatu, yaitu menyelaraskan aksi nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi kombel kita hari ini, kita akan mendengarkan rencana tindak lanjut atau RTL PKG dari guru PJOK yang bertema merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemaparan RTL saya serahkan kepada guru PJOK Bapak Anggia Yogiawan 3 SPD. Kepadanya disilakan. Cek. Terima kasih untuk moderator. Untuk hari ini saya sebagai guru PJOK akan menyampaikan tentang RTL, rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Ini merupakan tugas akhir dalam PKG yang 3 bulan. Jadi kita diberi tugas untuk mengadakan proyek. Proyek ini nanti akan didokumentasikan dan dipraktekkan. Mudah-mudahan PKG PJOK ini memiliki hasil. Jadi saya selama 3 bulan digodlo agar memiliki hasil yang bisa dibawa ke sekolah. Coba kan di next. Sini komunitas belajar sekolah HBS Pangestu Menyatu tadi sudah dijelaskan. Terus saya mengambil tema proyeknya disamakan dengan proyek sekolah kita supaya tidak melebar kemana-mana. Saya mengambil Bhinneka Tunggal Ika yang diambil elemennya komunikasi dan interaksi yang beretika. Saya mengambil materi ini karena saya rasa ini merupakan keresahan-keresahan yang ada di sekolah kita. Bukan sekolah kita saja, melainkan hampir semua sekolah merasakan keresahan ini. Saya mengambil topik anti bullying, soalnya di SD kita khususnya kelas bawah atau kelas tinggi cek kelas tinggi sering merasakan hal seperti ini. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang
guru PJOK itu merangkap sebagai guru BP. Jadi apabila ada hal-hal yang berbau dengan anak berantem atau seperti hal seperti apa, kami sebagai guru PJOK kadang-kadang menjadi guru BP untuk siswa-siswa kelas 1 sampai kelas 6. Di sini saya memiliki 2 proyek. Satu, nama proyeknya Pangestu Berani dan Sehati. 2 proyek ini merupakan unggulan. Saya sudah ngobrol dengan rekan-rekan yang lain. Malahan untuk proyek ini akan diadopsi dengan sekolah-sekolah lain, supaya karena ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk anak-anak kita khususnya di sekolah SD Pangestu. Yang pertama, di sini ada Pangestu Berani. Di sini ada yang pertama bersama agen anti intimidasi. Nanti di sini saya akan merencanakan dari kelas 5, 4, 5, 6 akan bersosialisasi dengan guru-guru kelasnya, mengirim anak-anaknya yang memiliki, bukan anak-anaknya yang biasa-biasa saja, tapi yang super di sini anak-anak yang memiliki faktor X. Jadi bukan hanya, jadi saya pengen di setiap kelas itu nanti akan menyuruh atau mengumpulkan anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa, memiliki bakat, tapi kadang-kadang anak itu seperti gimana, beda dari yang lain gitu, aktifnya beda. Nanti saya akan menggojlok mereka supaya mereka mengerti seperti apa sih hal-hal yang mereka inginkan sebagainya. Ini yang pertama bersama yang kedua Pangestu Sehati senam harmoni anti intimidasi. Yang kedua, saya memasukkan olahraga dalam proyek ini. Nanti ke depannya kelas 5 atau kelas 6 saya akan membuat video-video senam tentang khususnya intimidasi ini. Nanti mudah-mudahan dengan senam ini, dengan gerak ini, anak-anak mengerti. Mudah-mudahan nanti setiap minggunya senam ini akan digunakan dan anak-anak juga menghafalkan seperti apa senam itu. Coba kamu berikutnya. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil video ini seperti ini? Silahkan dikeraskan. Untuk video di depan ini merupakan isu yang beredar di kota kita. Ini adalah siswa patah tulang Pak akibat perundungan oleh teman-temannya. Terus siswa tersebut diancam oleh guru-gurunya agar tidak menyebarkan hal tersebut kepada orang tuanya. Ini di kasus Sukabumi, kalau tidak salah ini di kota. Ya, ini merupakan salah satu kenapa saya mengambil proyek ini. Mungkin ini hanya sebagian dari hal-hal dari tentang bullying yang ada di sekolah masing-masing kita. Coba terus next. Latar belakang proyek ini dibuat berdasar dari materi yang esensial saat ini terkait dengan proyek tentang komunikasi interaksi yang beretika. Kadang-kadang dari usia dini yang kini banyak sekali kebiasaan dari siswa yang belum sadar tentang kesadaran siswa tentang bullying. Memang sering terjadi tantangan di sekolah. Banyak siswa yang mungkin belum paham bahwa perilaku yang mereka anggap bercanda sebenarnya termasuk bullying. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau tidak adanya edukasi yang cukup tentang dampak negatif bullying. Contohnya anak-anak yang seringkali memiliki kebiasaan mengejek, meremehkan, dan merendahkan teman-temannya. Saya sudah ngobrol dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kebanyakan tentang bullying ini kebanyakan hanya guru saja yang pelatihannya. Pelatihan anti bullying ini cuma gurunya saja. Tapi anak-anak kita tidak diedukasi seperti apa sih bullying itu. Jadi bullying itu bukan hanya sekarang cuma
kekerasan fisik saja. Model kalau PJOK kita bagi kelompok. Coba kamu dengan ini apa sih, emang nggak mau sama-sama dia mainnya? Dia mah tidak bisa olahraganya. Itu sudah termasuk. Bukan hanya dari ucapan, tapi dari gestur juga sudah terlihat. Jadi saya mengambil seperti itu. Terus yang berikutnya, tujuan program yang pertama, Pangestu Berani bersama agen intimidasi. Yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman. Jadi saya nanti kepada anak-anak ingin memberikan edukasi tentang apa itu intimidasi, itu seperti apa saja. Terus termasuk, jadi terus dampaknya ada fisik, ada verbal, sosial, dan saintifik, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi nanti ke depannya anak-anak itu nanti dengan rekan-rekan juga, saya minta ngobrol dengan rekan-rekan supaya anak-anak ini menjadi jembatan kita untuk supaya dia itu mendapat tugas. Jadi jangan semua anak-anak yang datang cuman berkelahi, bercanda, panggil guru kelasnya. Yang mungkin dengan nanti ada proyek ini, ya kita bisa minimal mengurangi kerja kita. Terus anak-anak yang nanti kita tugaskan di kelas-kelas itu minimal jadi wakil kita. Jadi bisa memantau teman-teman yang di sekelilingnya dia. Oh, ini mah gini, oh ini mah termasuk bullyingnya, ini mah. Jadi dia itu sudah diberikan tugas oleh kita untuk menyampaikan, memantau di kelasnya, nanti akan disampaikan kepada guru kelasnya. Di sini ada 4. Di sini ada mengembangkan kemampuan sosial dan empati, melatih peserta didik untuk meningkatkan empati, kemampuan komunikasi yang positif agar dapat menciptakan interaksi yang lebih baik dan individu. Kadang-kadang di sini apabila anak-anak itu dibully atau disebutkan namanya, kadang-kadang dia dibiarkan. Kadang-kadang anak teh si A nyebutan si B, dibiarkan. Padahal jadi tidak ada rasa empatinya. Saya mah kebaik ya ini. Jadi mudah-mudahan ini akan tersampaikan. Yang kedua, memberdayakan siswa sebagai agen intimidasi, mengajak siswa untuk menjadi agen anti intimidasi yang proaktif sehingga mereka dapat mengambil tindak positif dalam mencegah dan melaporkan intimidasi. Jadi kita kan guru kelas tangan cuma 2, kaki cuma 2. Kita tidak mungkin memantau anak-anak di kelas kita semua aktivitasnya. Maksudnya kelas 1 gitu, yang lebih aktif sebagainya. Jadi kita tidak mungkin bisa memantau kadang mudah, tapi kadang-kadang anak sekarang kan sudah masuk ke gadget. Kadang-kadang bukan hanya di sekolah saja, dengan cara update statusnya seperti apa, bahasa kepada temannya seperti apa, itu mungkin yang akan kita dengan adanya agen-agen ini mudah-mudahan mereka bisa memantau teman-temannya bukan hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah seperti apa. Yang berikutnya, membangun sistem dukungan yang kuat, membangun jaringan dukungan antara siswa, guru dan orang tua untuk menciptakan suasana yang peduli dan responsif terhadap intimidasi. Kebanyakan orang tua itu terlalu jadi terlalu membesarkan hal seperti ini. Contoh, kadang-kadang anak-anak biasa sebut-sebut datang kolot. Kadang-kadang anak-anak pas sebut-sebut biasa jadi nukarasya kolot. Mudah-mudahan dengan adanya agen ini kita bisa membentuk suatu kesamaan persepsi antara anak, guru, dan siswa. Jadi juga orang tua. Jadi kita ini bertiga sama tujuannya, satu visi. Jadi kadang-kadang gini orang tua marukan kita kudu memantau semua anak-anak Jadi bukan nama kita nyekolahkan ke Pangestu, ya kita bukan nama anak kudu diurus sebagainya. Padahal kita juga bukan hanya ngurus saja, tapi kadang-kadang kita juga ada tidak ada sekolahnya, ada sakitnya, atau ada keperluan dulu sebagainya. Dan berikutnya, memperkuat keamanan di lingkungan sekolah melalui aturan yang jelas dan tindakan disipliner dan konsisten. Program ini bertujuan untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman bagi siswa. Untuk kita sebagai guru SD Pangestu, saya pengen untuk tindakan seperti itu jelas ada aturan seperti apa. Mulai kemarin Abdi banyak siswa laporan budaya seperti ini, jadi Abdi bingung. Soalnya kita tidak memiliki aturan yang kuat. Saya pengen nanti
dengan rekan-rekan seperti apa, kita membuat aturan yang baku. Apabila anak sudah kenyamanan seperti ini, mau seperti apa, kita ke orang tua dipaparkan. Jadi nanti orang tua juga mengetahui, oh anak-anak saya seperti ini, nanti berarti seperti ini akibatnya. Kalau misalkan di SMP emang gini rekan-rekan deh di poin. Apabila anak seperti ini di poin, kurang tambah poin nanti apabila poin sudah banyak, terlalu banyak over sampai berapa poin, baru dipanggil orang tua. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa mencegah anak-anak supaya seperti itu. Jadi anak-anak tidak ada aturan ini. Udah anak-anak ada bermasalah dipanggil, udahlah kita tidak lanjutnya. Tapi apabila kita memiliki program yang jelas, oh kita enak, oh ini anak seperti apa, oh pasal ini berarti kita anak seperti ini caranya. Jadi kita anak-anak juga mengetahui, oh saya seperti ini saya pasti seperti ini poin-poinnya. Jadi tidak boleh ada hukuman, nanti kita di poin misalkan anak misalkan kamu menyebutkan di poin, anak tidak masuk di poin, nanti poinnya sudah sampai 100, kita panggil orang tuanya, ngobrol dengan orang tua. Mungkin saya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, program yang kedua ini Pangestu Sehati, Senam Harmoni Anti Intimidasi, membangun kesadaran tentang anti intimidasi melalui gerak. Soalnya untuk guru PJOK itu pasti dengan gerak, pasti ini harus jadi yang utama seperti ini, melibatkan peserta dalam gerakan-gerakan senam yang simbolis dengan tema harmoni dan kebersamaan untuk membangun pemahaman mengenai kerjasama dan saling menghormati. Di senam ini nanti saya akan memberi kelompok sesuai pilihan saya, tidak boleh kadang-kadang Pak anak mah kalau dari kelompok itu sesuai kedekatan. Ada orang mah dekat-dekatnya si iya, ada orang mah dekatnya si iya. Justru itu sudah kemarin saya belajar di modul berapa itu sudah termasuk intimidasi. Soalnya berarti akan membedakan anak-anak itu menjadi beberapa grade. Jadi pengen mudah-mudahan dengan senam ini anak-anak akan dipilih dengan random, terus ada anak juga latihan dengan random, mudah-mudahan akan muncul kekompakannya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental. Melalui senam, peserta didik dapat mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kesehatan mental yang dapat membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi tekanan sosial. Kadang-kadang gini Bu, pengalaman ada guru PJOK, kadang-kadang anak teh yang naik kelas yang tidak bisa baca, tapi luar biasa dengan olahraganya. Itu hampir semua sekolah. Belum tentu dari anak sekarang, anak teh di kelas teh lower siapa tahu dia dalam geraknya luar biasa. Apabila kita arahkan ke dalam senam ini, dia bisa mengeksplor gerakannya seperti apa sih gerakan-gerakannya itu. Terus nanti apabila kita sudah, oh kamu gerakannya bagus, nanti kamu ditampilkan seperti yang bagus, ditampilkan akan muncul kepercayaan dirinya. Oh berarti bakat saya itu bisa diarahkan menjadi hal-hal positif. Jadi kadang-kadang kita itu melihat anak itu negatifnya saja, tapi kadang-kadang anak itu juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang lain. Seperti kia, udah teh tidak bisa baca, dia bisa dan sebagainya, tapi daikal sekolahnya getol, namun kita sapu getol dan sebagainya. Jadi anak itu memiliki keberagaman yang luar biasa. Nah berikutnya, menanamkan sikap positif dan menghargai orang lain. Melalui kegiatan ini, terstruktur program ini mengajarkan pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain sehingga peserta didik menjadi individu yang mendukung suatu sama lain, terus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima dan aman menerima belajar, bebas dari intimidasi dan kekuatan atau penolakan. Ini sudah paham mungkin, coba di slide berikutnya. Capaian langkah-langkah hasil program, saya merencanakan ini 4 minggu. Soalnya kita ke P5, kata udah minggu keberapa? 19 Desember. Berarti minggu kedua ya. Saya merencanakan itu menjadi 4 minggu. Minggu pertama ini programnya kita kenalan dulu proyek, diskusikan dengan siswa tentang proyek. Ada Pangestu Berani dan Pangestu Sehati dan membantu mempromosikan sekolah anti bullying. Dan berikutnya jelaskan bahwa mereka akan menjadi agen intimidasi dan membangun kesadaran tentang intimidasi melalui gerak. Terus membagi kelompok nanti dibagi kelas
kelas 5, tapi nanti kita diskusikan seperti apa bagusnya. Soalnya ini saya baru pertama untuk PJOK itu ada project. Saya sudah 2 tahun Pak Erwin dua kali ikut P5, cuman jadi penonton saja PJOK itu. Jadi kadang-kadang mudah-mudahan project ini banyak rekan-rekan yang lain nanti minta tambahan atau masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan buat sekolah kita. Dan berikutnya penelitian dan perencanaan, rekrutmen dan pelatihan agen, rekrut siswa yang akan dilatih sebagai agen intimidasi, memberikan pelatihan khusus mengenai jenis-jenis intimidasi apa saja, terus pelatihan komunikasi dan teknik mediasi konflik. Terus perencanaan rangkaian senam dengan nilai-nilai harmoni dan intimidasi, membuat rangkaian senam yang dirancang khusus untuk menekan nilai kerjasama dan mendukung kebersamaan. Ini tugasnya memantau lingkungan sekolah. Untuk agen intimidasi yang berikutnya mengikuti sisi senam rutin dengan antusias. Mudah-mudahan itu capai targetnya seperti itu. Terus minggu keduanya, untuk minggu kedua di sini ada rencana yang minggu keduanya pengembangan materi agen intimidasi. 1. Penyusunan modul edukasi siswa terutama yang terlibat sebagai agen intimidasi diberikan tugas untuk mengembangkan materi edukasi terkait intimidasi. Rencananya saya mau poster. Tapi kalau pengen video, tapi tergantung. Tapi saya mungkin dilihat waktu yang mepet, paling saya pengen poster. Jadi nanti anak-anak bisa membuat video. Soalnya untuk anak-anak itu sekarang itu pada canggih IT-nya. Anak-anak sekarang lebih canggih dari kita. Mungkin PR-nya waktu sekolah. Jadi siapa tahu anak-anak kita itu ada yang memiliki bakat dalam pembuatan video seperti apa. Mudah-mudahan nanti kalau tidak poster, kami akan membuat video-video pendek tentang kekerasan, anti-bullying. Terus di sini juga ada untuk yang keduanya, untuk senamnya ada langkah-langkahnya. Bisa dengan rangkaian gerak senam, sesuai ditugaskan untuk merancang serangkaian gerak senam dan menekankan nilai harmoni, kerjasama dan intimidasi. Terus kegiatannya siswa membuat gerakan senam yang dilakukan secara berkelompok. Seperti itu, latihan yang dicobanya, kelompok melakukan latihan presentasi, lalu dicoba aktivitas mereka di depan kelas dan dapatkan umpan balik dari guru-guru teman untuk perbaikannya. Seperti itu. Untuk minggu ketiganya, puncak acaranya pas nanti kita P5, siswa mampu melaksanakan dan memahami dan juga meneliti komunikasi dan interaksi yang beretika. 1. Pelaksanaan aktivitasnya penampilan senam anti-bullying. Nanti paling saya mau dengan rekan-rekan mau seperti apa? Apakah senam ini mau kita gebiarkan semua seluruhnya atau hanya beberapa saja, atau mau kita senam masalkan seperti apa? Terus nanti ada pengukuhan agen anti-bullying. Jadi nanti untuk anak-anak yang tadi kita gojlok tadi, mau dari kelas 5 atau kelas 4 atau 5, kelas 5 berapa dan sebagainya, nanti kita ada pengukuhan bahwa oleh kepala sekolah bahwa agen itu pernah ada di sini secara simbolis. Baik nanti mau kemajuan ngobrol dengan Bu Desi, mau pakai sal, mau pakai ban, atau mau pakai yang penting ada ciri lah bahwa anak-anak itu pernah dilatih menjadi agen ini. Terus pengumpulan data, ajak siswa untuk memberikan umpan balik melalui survei sederhana atau diskusi tentang apa yang mereka pelajari dan aktivitas mana yang mereka dinikmati. Minggu keempatnya, terakhirnya evaluasi dan refleksi. Ini mungkin rencananya selama 4 minggu. Terus slide berikutnya, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran formal, dirancang untuk melengkapi pembelajaran langsung di kelas. Seperti itu. Mungkin yang ininya skala program meliputi siswa kelas 5 SD Pangestu usia 10 dan 11 dilaksanakan dengan durasi 12 jam per minggunya, 4 minggu, dan minggu ketiga bulan November sampai dengan minggu kedua bulan Desember di saat nanti kita P5. Berlokasi di SD Pangestu, mungkin mata pelajaran yang dilibatkannya ada PKN dan SBDP, tapi ada untuk sekolah SD mana guru-guru lagi nih PKN ETA, BDP ETA gitu. Dan juga melibatkan guru kelas 5 dan guru mapel PAI. Slide berikutnya.
tercatat tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Di sini ada beberapa aset itu ada aset manusia, kepala sekolah yang mampu memberikan kebijakan dengan lebih karena sebagai K3S, karena kepala sekolah kita itu di sini K3S mungkin kebijakannya juga lebih dengar oleh teman-teman lain. Yang kedua, tenaga pendidik, guru yang di dalamnya terdapat guru yang memiliki ahli IT. Di kita juga ada guru CGP, ada GP, ada guru PKG dan guru lain yang sulit juga mampu mengikuti perkembangan pendidikan. Terus di situ ada komite sekolah, orang tua sebagai modal manusia memberikan dukungan program. Di situ ada siswa yang beragam yang dijadikan objek pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada aset manusianya. Yang keduanya ada aset lingkungan. Lingkungan yang berada di daerah perkotaan mendukung jalannya program dari segi internet berbagai kebutuhan lainnya. Itu menurut aset lingkungannya. Di sini ada aset fisiknya, ruangan sekolah dan lapangan untuk pelaksanaan nanti kita P5 dan kegiatannya. Terus di sini ada finansialnya, ada dana bos, terus infak dari sekolah juga dan yang digalakkan oleh orang tua siswa untuk pembiayaan. Seperti itu. Di sini terus untuk slide berikutnya rencana evaluasi. Di sini ada evaluasi proyek survei siswa, kelompok menyusun laporan. Jadi nanti untuk anak-anak yang dilakukan seperti itu nanti ada evaluasinya Pak untuk anak siswanya. Terus juga ada evaluasi dengan refleksi diskusi siswa, apa yang paling mereka nikmati dari proyek ini, terus apa yang mereka pelajari tentang muka dengan ini, terus bagaimana mereka bekerja sama dengan kelompok. Terus nanti ada evaluasi wawancara juga dengan pengawas apabila hadir, dengan kepala sekolah dan guru, mungkin nanti dengan komite dan orang tua siswa. 3 sasaran. Yang berikutnya kemungkinan tantangan yang dan solusi. Satu, mungkin kurangnya partisipasi aktif dari peserta didik. Soalnya ini proyek baru, mungkin pasti peserta didiknya masih kene meraba-raba, ada juga masih meraba-raba seperti apa konsepnya, masih belum terlihat, masih kene baru terlihat hilalnya. Pasti kesulitannya pasti memotivasi siswa secara berkala dalam awal juga pelaksanaan proyek. Yang keduanya, kita waktu memetakan waktu yang tepat dalam waktu yang padat. Kayak gini untuk RTL ini rencananya bila saya betul harus beres laporannya. Sementara saya ini kan program baru, berarti membutuhkan waktu yang lama untuk ke anak atau dan ke orang tuanya. Pasti itu tantangannya, berarti Anda harus bisa membagi-bagi waktu anak-anak seperti apa. Mudah-mudahan ini 4 minggu ini sesuai target. Gitu. Yang berikutnya, terima kasih kepada rekan-rekan guru Pangestu dalam KBS ini. Cuma cukup sekian pemaparan dari kami, dari saya. Kepada rekan-rekan apabila ada yang mau menambahkan atau menanyakan atau masukan kepada proyek ini, mangga dipersilahkan. Mungkin bertanya. Oh enggak. Gimana, Busan? Saya izin bertanya Pak Anggi, untuk programnya luar biasa bagus ya. Saya lihat tadi memang ini jadi keresahan kita ya sebenarnya di kelas maupun di sekolah kita, yaitu tentang bullying. Karena memang tanpa kita sadari apa yang kita katakan itu juga bisa termasuk ke dalam bullying ya. Nah, untuk agen sendiri tadi kan kata Pak Anggi dipilih secara random dari kelas 5 dan kelas 6 ya, 5 dan 6. Nah, itu untuk pemilihannya seperti apa? Kemudian untuk kesehariannya itu untuk untuk sosialisasinya akan seperti apa gitu aja sih? Terima kasih nanti untuk pertanyaannya. Untuk proyek ini tadi kan saya pengen ngobrol untuk kelasnya. Nanti gini, saya akan ngobrol dengan guru kelasnya, ngobrol di kelas udah di kelas 4, udah kelas 5 dan kelas 6. Tolong kirimkan beberapa anak yang memiliki campuran random. Kadang-kadang anak teh aya nu pinter tapi teh bisa ngobrol, aya nu aktif ngobrol teh bisa gitu kan. Jadi mungkin nanti setiap kelas itu mengirimkan anak-anak yang memiliki berbeda-beda beragam.
Mungkin nanti berapa orang sebagainya. Terus nanti dalam pelatihannya, untuk pelatihan ini, untuk sosialisasi ini, saya pengen itu setiap guru itu adalah 15 menit atau 10 menit memberikan informasi kepada agen-agen gitu. Jadi saya pengen itu program ini itu bukan program saya gitu. Tapi ini program kita untuk mengurangi kasus-kasus di daerah kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu gini Pak Rewin, SDM-nya biasa-biasa, tapi gaya hidupnya terlalu tinggi soalnya ada pabrik dan sebagainya. Jadi SDM kita itu orang tua itu biasa-biasa. Berhubung ada pabrik, jadi meningkat. Bawa anak-anak, bawa orang tuanya. Nah itu yang menjadi itu gitu. Jadi kadang-kadang gini, anak-anak kadang-kadang dua orang tuanya kerja. Anak tidak ada ngatur, tidak ada bebas. Itu mungkin akan menjadi kendala di sini. Terus nanti saya pengen pas proyek ini mau kita 2 hari atau 3 hari, beberapa hari ke depan atau nanti kita susun seperti apa dengan ketua kombel, kita mau seperti apa. Saya pengen itu setiap guru itu menyampaikan informasi kepada anak tersebut. Mau Pak Erwin dengan materinya apa, Bu Desi mau seperti apa, Bu Santi mau seperti apa, atau Pak Risman atau Bu Dewi sebagainya. Nanti setelah digojlok itu mungkin mereka juga akan sekarang kenapa seperti ini. Soalnya kalau dari saya cuma satu orang yang menyampaikan akan bisa aku. Saya pengen itu minimal semua guru itu memberikan materi kepada anak-anak tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan semua guru yang menyampaikan materi ini, anak-anak juga akan bertambah wawasannya. Oh, dari gini, dari Pak Erwin mah, dari Bu Desi seperti ini, dari Bu Desi seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan untuk agen-agen ini setelah beberapa hari ke depan itu atau 3 hari atau 2 hari nanti kita bahas seperti apa, mudah-mudahan ada perubahan. Terus paling seperti itu paling Bu Santi pemaparannya. Terus nanti mau anaknya mau kelas berapa saja, tapi saya jangan terlalu banyak, dari kelas 5 saja. Karena kelas 4, 5, 6 saja, kelas 4, kelas 5, kelas 55, kelas 55 minimal jadi 20 orang yang menjadi sasaran targetnya. Tapi diprioritaskan paling dari kelas 5, perbanyak kelas 5, karena kelas 5 bibit ke kelas 6 gitu. Jadi minimal kudu banyak digojlok deh gitu, mengamati. Karena kan saya belum kepikiran untuk seperti apa nanti tugasnya belum. Baru sampai ke situ. Nah nanti untuk senam ini saya mau menanya mau seperti apa, mau apa kita mau dimasalahkan, disamakan lagunya atau mau dibeda-bedakan, itu nanti nanti saya akan ngobrol dengan panitia nanti P5 nanti. Seperti itu. Ada tanya lagi nggak? Udah? Mau nggak Pak Erwin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Anggi tentang programnya, karena program Tani dan program Sakti. Ini memang apa namanya, kalau kita ngomong dengan level pendidikan yang kemarin dikerja, ini memang sudah bisa menjadi kebutuhan kita untuk meningkatkan pendidikan kita, terutama pada kondisi keamanan sekolah. Memang di posisinya itu baik, tetapi kan ada yang perlu ditingkatkan sebetulnya. Yang perlu ditingkatkannya itu adalah sebagai orang tua wali kita dapat mendorong sekolah memperkuat program pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kegiatan anti perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, narkoba, merokok, dan minuman keras. Tadi bagus apa yang disampaikan Pak Andi. Yang pertama, kita memang belum punya aturan yang baku ya tentang bullying gitu kan ya, hukuman seperti apa, aturan seperti apa, kita belum punya. Itu menjadi tugas kita. Yang kedua, keterlibatan orang tua di dalam pelaksanaan anti bullying ini gitu kan ya. Jadi contohkan ketika ada anak-anak yang saling nyadek atau pasya istilah nama, anaknya sudah selesai, orang tuanya masih gitu kan. Nah itu perlu juga diedukasi bagaimana kita teknik strategi kita nanti gitu. Yang ketiganya perihal proyek nanti
apakah memang ini nanti digebiarkan senamnya gitu ya, ataukah memang yang agennya saja gitu. Kalau saya boleh mengusulkan lebih baik gebiar gitu kan, supaya terlihat semua bisa menikmati gerakan-gerakan senam ini gitu. Mungkin kita bisa masukkan nanti di hari Sabtu gitu, kalau misalnya memang sudah ada gerakannya, kita bisa masukkan di hari Sabtu, kita uji coba selama 4 kali pertemuan, dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti semua nanti pas proyeknya gitu kan. Atau kalau misalkan tidak semua juga, ambillah dari setiap kelas untuk mengikuti senam ini gitu. Itu saja masukannya. Terima kasih untuk Pak Erwin atas tambahannya. Mudah-mudahan yang proyek yang saya ini bisa bermanfaat buat sekolah kita khususnya Pak. Mudah-mudahan tadi kasus-kasus yang berada di sekolah kita minimal meminimalisir lah. Mungkin nanti minta bantuan kepada rekan-rekan. Tadi katakan Pak Erwin, minimal kita membuat aturan bakunya dulu. Jadi guru apabila di saat kita mengeksekusi suatu kasus itu, kita punya undang-undangnya gitu. Yang sudah disosialisasikan kepada orang tua. Jadi kita tidak salah-sasaran Pak. Apabila nanti kita ada orang komplain juga, berarti kita sudah punya namanya baku. Mudah-mudahan untuk senam ini, senam juga mudah-mudahan saya pengen setiap hari Sabtu itu anak-anak itu minimal senam anti bullying ini digemakan. Jadi saya pengen mensosialisasikan anti bullying ini melalui gerakan senam tersebut. Cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya kepada rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika aja kurang. Ya, terima kasih Pak Anggi. Rekan-rekan, sudah tadi kita dengarkan bersama program unggulan dari Pak Anggi, yaitu Pangestu, Berani, dan Sehati. Mudah-mudahan selain program Pak Anggi, kedepannya juga ada program-program lain dari Bapak dan Ibu guru hebat di sekolah kita yang tidak kalah hebatnya. Dan kita doakan mudah-mudahan program Pak Anggi berjalan dengan lancar, dan kita semua di sini pasti selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh rekan-rekan guru hebat, terutama di SD Negeri Pangestu. Untuk sebelum menutup acara hari ini, karena ini berkaitan dengan bullying, saya punya sebuah tepukan. Mungkin bisa digunakan nanti di kelas. Namanya tepuk sayang. Ada yang sudah tahu? Tepuk sayang. Sayang kecil, sayang sedang, sayang besar, sayang kamu. Nah, jadi itu untuk menerapkan bahwa setiap manusia itu harus saling menyayangi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita tepuk sayang. Tepuk sayang. Sayang kecil, sayang sedang, sayang besar, sayang kamu. Demikian kegiatan komunitas belajar kita untuk hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.